Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga keadaan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam keadaan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat roti pisang lagi ya teman-teman, tapi dengan bentuk yang berbeda. Ada beberapa macam yang saya bentuk hari ini. Mungkin teman-teman bisa memilih mana yang teman-teman suka, atau bentuk yang seperti apa yang teman-teman inginkan ya. Dan semuanya cantik ya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan adonan rotinya ya. Sama seperti biasanya, bahan-bahannya adalah terigu, gula, ragi instan, susu bubuk, dan sedikit bread improper, dan juga garam, telur, kuning telur, dan mentega ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan keringnya kita mixer dulu biar merata, dan setelah itu baru kita masukkan air dan menteganya ya teman-teman. Nah, untuk membuat roti ini, karena ini musim panas, jangan lupa ya untuk menggunakan air es ya teman-teman. Harus menggunakan air es biar tidak cepat mengembang ya. Mixer sampai kalis ya teman-teman. Nah, untuk menteganya tunggu sebentar biar sedikit menggumpal ya, kemudian masukkan dan mixer sampai betul-betul kalis ya teman-teman. Nah, untuk telurnya saya menggunakan kuning telur saja ya teman-teman, tidak dengan putihnya, biar rotinya lembut ya teman-teman. Nah, untuk mixer roti ini saya gunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman, karena ini kan berat. Jadi kalau menggunakan kecepatan paling tinggi tidak cocok ya, nanti mixernya cepat panas eman-eman ya teman-teman. Kita sayang-sayang ya mixernya biar membantu kita kerjanya lama ya. Nah, setelah adonan tidak lengket di dinding-dinding mangkok mixer, itu berarti sudah kalis ya teman-teman. Tandanya kalau dipegang seperti ini ya, bisa tipis dan semrawang gitu ya teman-teman, itu tandanya sudah kalis ya. Lalu kita lepas dan kita bawa ke meja kerja, tentunya meja yang sudah kita bersihkan. Kemudian loyang-loyang juga sudah kita persiapkan, yang sudah dioles dengan olesan ya teman-teman, biar rotinya tidak lengket. Nah, hari ini aku dibantu oleh Pak suami yang menimbang dan yang membuatnya Pak suami, karena ya agak lumayan banyak, dan hari ini memang sudah kloter yang terakhir ya teman-teman. Tadi sudah membuat kue, dan ini roti pisang terakhir diambil setelah ba'da isya. Nah, kemudian ini Bapak melanjutkan ke rounding dan membentuk, lalu saya siapkan untuk membuat olesannya ya teman-teman, yaitu telur dan susu. Untuk susunya teman-teman bisa menggunakan merek apa saja ya. Saya menggunakan susu bubuk. Kalau menggunakan susu kental manis
nanti hasilnya tidak bagus ya teman-teman. Hasilnya akan lengket ya, roti yang atasnya itu kalau diplastiki kurang bagus, maka saya gunakan susu bubuk. Terdengar suara anak-anak sedang main bola ya teman-teman. Mereka sedang istirahat dari mengaji ya, karena depan saya itu masjid digunakan untuk TPA anak-anak. Mereka sedang istirahat dan bermain sepak bola, jadi ya agak ramai. Nah, mohon dimaafkan ya kalau terdengar suaranya di video ini. Dan kemudian Bapak melanjutkan membentuk roti pisangnya. Roti seperti biasa dilipat seperti ini ya teman-teman. Nah, tugas saya nanti adalah pengolesan. Setelah membentuk cukup 4 loyang, kemudian tugas saya mengoles, dan setelah dioles kita sisihkan, menunggu beberapa saat biar mengembang, lalu kita oven ya teman-teman. Dan ini seperti yang sudah yang kita timbang pertama, yang kita bentuk pertama itu adalah yang masuk pertama ke dalam oven ya. Oke, lanjutkan semuanya sampai selesai. Oke, sekarang waktunya saya beraksi ya teman-teman. Nah, kita siapkan dulu loyangnya, kita oles dengan olesan biar tidak lengket. Kemudian kita sisihkan. Kita akan membuat bentuk roti pisang yang berbeda. Saksikan sampai selesai ya teman-teman, biar tidak gagal paham dan jangan di skip. Oke, pertama kita pipihkan dulu adonan seperti ini ya. Kita pipihkan atau kita rolling dengan menggunakan alat yang sederhana yang kita punya, yang mungkin bentuknya hampir menyerupai seperti itu ya. Kemudian letakkan pisang di atas, gulung separuh ya teman-teman. Kemudian gunakan pemes, silet atau pisau yang tajam, lalu garis-garis seperti itu sampai putus ya. Nah, kemudian gulung seperti itu, dan jangan lupa untuk dicupit-cupit bagian yang di sini. Nah, ini dicupit-cupit biar tidak mekar nantinya ya, biar tidak lepas. Nah, selanjutnya kita bentuk yang kedua, rolling, pipihkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita silat-silat seperti ini, tidak putus ya. Ini tidak putus, tidak sampai putus. Kemudian taruh pisang di atasnya, kemudian gulung-gulung dan juga dicupit-cupit seperti tadi ya. Ini bentuknya hampir sama. Nanti hasilnya bagaimana kita lihat ya. Kemudian yang ketiga, sama, kita pipihkan bahannya ya. Kemudian gulung pisangnya juga separuh saja dulu. Setelah itu silat sampai putus ya teman-teman. Nah, bisa menggunakan apa saja, pisau yang tajam juga boleh, cutter juga bisa. Kemudian satu persatu kita ambil, lalu kita taruh di atasnya ya teman-teman, seperti ini satu persatu.
tapi ini ya lama ya teman-teman. Kalau bikin banyak yo nggak mampu lah ya, kalau ratusan gitu maksudnya terlalu lama. Tapi hasilnya nanti bagaimana disimak ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian bentuk yang selanjutnya sama, kita pipihkan dulu, kita ratakan, kemudian taruh pisang di tengah-tengah, kemudian silet sampai putus ya teman-teman, itu sampai ke tepi. Kemudian lalu kita kepang. Nah seperti itu, taruh di atasnya bergantian, nanti akan membentuk bentuk yang cantik seperti dikepang hasilnya nanti ya. Ini di video jadi grogi ya teman-teman bikinnya. Nah seperti ini hasilnya ya. Kita ulangi lagi satu kali lagi ya. Kita lakukan yang sama seperti tadi, kita putus sampai putus ya, kita garisnya sampai putus. Lakukan seperti yang ada di video ya teman-teman. Ini bentuknya nanti memang seperti dikepang, cantik ya teman-teman, bergantian ya, saling menumpuk. Nah hasilnya seperti ini, cantik ya teman-teman. Nah ini sudah ada 1, 2, 3, 4 macam bentuk roti pisang ya teman-teman. Nanti hasilnya bagaimana, simak ya. Kemudian kita oles ya teman-teman. Nah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus, dan mungkin ini juga bisa menambah harga jual, nanti kita taburi sedikit wijen ya teman-teman. Bisa juga ditaburi dengan keju parut, itu akan menambah harga jual ya teman-teman. Dan memang mungkin sedikit perubahan atau sedikit bentuk yang berbeda itu akan menambah roti semakin cantik. Taburi wijen di atasnya, akan mempercantik rotinya. Oke, kita sisihkan dulu sebentar biar mengembang ya teman-teman, dan menunggu giliran untuk di oven. Oke, saksikan sampai selesai. Ini pengopenan yang dibikin oleh bapak tadi, yang sudah saya oles. Ini yang sudah matang ya teman-teman, alhamdulillah sudah matang, cantik-cantik sekali warnanya. Ini coklat, kalau di video seperti gosong, tapi ini enggak ya, ini cantik sekali ya, coklatnya coklat tidak gosong ya, coklatnya coklat bagus ini warnanya teman-teman. Nah untuk roti
Ini caranya mengoven itu juga karena ini oven manual, harus dibalik ya teman-teman. Bagian atas ditaruh di bawah dan sebaliknya. Ini juga sudah mateng ya. Coba kita mau cicipi ya teman-teman. Ini masih hangat, warnanya cantik ya teman-teman. Coklatnya coklat golden brown. Hehehe. Kita cicipi ya teman-teman, bagaimana rasanya dan teksturnya bagaimana. Masya Allah, rasanya luar biasa mantap. Pisangnya pisang raja dan rotinya berlubang kecil, lembut, sangat lembut sekali ya. Alhamdulillah, mantap ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, tekstur rotinya Masya Allah, lembutnya enak sekali, lembut sekali ya dalamnya itu. Ini masih panas ya teman-teman, dan oke banget, Alhamdulillah. Sekarang yang tadi kita bikin bermacam-macam bentuk sudah matang. Kita lihat ya bagaimana hasilnya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, Masya Allah, cantik sekali ya, seperti dikepang ya. Dan yang ini yang tadi kita iris lepas, terus kita ambil satu persatu, kita bentuk seperti ini jadinya ya, seperti ulat. Cantik ya teman-teman. Nah kemudian kalau yang ini hanya kelihatan sedikit ya. Yang ini juga tidak kalah cantik ya teman-teman, warnanya sangat bagus sekali, golden brown ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman, dari beberapa macam bentuk yang kita bikin ya. Alhamdulillah, semuanya terserah teman-teman mau bikin yang seperti apa. Oke teman-teman, demikian tadi caraku membuat macam-macam bentuk roti pisang. Semoga bermanfaat, bisa di share ke teman-teman semuanya ya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.